Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran IPA. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat. Yang penting kalian selalu berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari pandemi COVID-19, dan mudah-mudahan pandeminya cepat berakhir. Dan kalian juga harus selalu berusaha atau berikhtiar dengan cara mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, juga sering mencuci tangan dengan air yang mengalir. Dan jangan bosan-bosannya, kalian juga harus saling mengingatkan dengan keluarga, dengan teman, maupun dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian supaya mengikuti protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sekarang, Ibu akan membahas materi sistem pencernaan manusia. Sebelum mulai ke pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Kalian perhatikan, di sini ada istilah sistem pencernaan manusia. Mungkin kalian udah nggak asing istilah dari pencernaan. Apa yang dicerna? Yang dicerna tentunya makanan. Mungkin kalian masih ingat di kelas 7, salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu memerlukan makanan. Makanan bisa bermanfaat bagi tubuh kalian, harus melalui proses pencernaan dulu. Tujuan pembelajaran, setelah kalian mengikuti proses kegiatan belajar mengajar dalam pembelajaran jarak jauh, diharapkan kalian dapat yang pertama yaitu mendeskripsikan jenis zat dan fungsi makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, mendeskripsikan saluran dan kelenjar pencernaan yang menyusun sistem pencernaan pada manusia. Yang ketiga, membedakan pencernaan mekanis dengan pencernaan kimia pada manusia. Yang keempat, mendeskripsikan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia. Kalian perhatikan, di sini ada beberapa bahan makanan. Ada daging ayam yang udah matang nih, ada sayuran hijau, ada telur mata sapi, ada orang yang lagi minum, juga ada contoh yaitu dari buah-buahan, dan yang ini adalah susu ya, susu sama yaitu minuman yang sangat diperlukan oleh kalian. Zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kalian dipengaruhi oleh jenis nutrisi dan kebutuhan kalori. Kalian mungkin penasaran apa bedanya bahan makanan sama zat-zat makanan. Kalau bahan makanan yang biasa kalian beli atau ibu kalian masak, bahan makanan dan yang dihidangkan. Sedangkan zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh atau nutrisi yang diperlukan oleh tubuh yaitu semua jenis zat-zat yang biasa dikonsumsi manusia untuk memenuhi zat gizi yang diperlukan tubuh. Jadi kalau kalian misalnya misalnya kalian makan nasi, jagung ataupun gandum,
bahan makanan atau jenis makanannya berbeda, tapi zat makanannya sama. Tapi pada waktu kalian makan ada nasi, telur, nah itu jenis makanannya juga berbeda, kandungan zat makanannya juga sudah berbeda. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia diantaranya makanan. Melalui makanan, manusia dapat memperoleh nutrisi yang diperlukan tubuh. Yang pertama yaitu jenis nutrisi. Jenis nutrisi dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu karbohidrat. Fungsi utama karbohidrat sebagai sumber energi. Ada 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, fatty atau amilum, dan serat. Juga bisa kalian lihat pada beberapa jenis makanan pokok, misalnya yang termasuk ke dalam karbohidrat, misalnya ada nasi, jagung, kentang, ubi-ubian, buah-buahan, dan madu. Nah, kalau serat di sini ini biasanya berasal dari buah-buahan dan sayuran. Yang B, protein. Fungsi utama protein yaitu sebagai sumber energi, juga sebagai zat pembangun tubuh, juga untuk pengganti sel-sel yang rusak. Protein dibedakan menjadi 2, ada protein nabati dan ada protein hewani. Kalau protein nabati, berarti ini protein yang berasal dari tumbuhan, dapat diperoleh dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau, maupun kacang merah. Sedangkan protein hewani dapat diperoleh dari daging, ikan, susu, dan telur. Nah, kalau kalian lihat di sini yang di atas juga nih ada tempe. Kalau tempe berarti ini termasuk protein nabati, karena ini sumbernya yaitu dari kacang kedelai. Sedangkan telur ini termasuk ke dalam protein hewani. Kalau steak juga ini termasuk ke dalam protein. Sama di sini juga daging, ini merupakan sumber protein. Yang C, lemak. Fungsi utama lemak itu sebagai sumber energi. Lemak juga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan atau disebut lemak nabati, dan lemak yang berasal dari hewan atau disebut dengan lemak hewani. Contoh dari lemak nabati yaitu kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan lain-lain. Yang termasuk ke dalam lemak hewani, mentega, susu, minyak ikan, juga bagian dalam dari hewan atau yang disebut dengan jeroan, itu lemaknya tinggi sekali. D, vitamin. Berdasarkan kelarutannya, ada vitamin yang larut dalam lemak. Contohnya yaitu vitamin A, D, E, K. Dan ada vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Secara umum, vitamin berfungsi dalam pertumbuhan dan pembentukan sel, berperan sebagai koenzim,
pengaktif enzim, dan mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Vitamin A contohnya yaitu terdapat pada susu, mentega, telur, minyak ikan, hati, wortel, dan sayuran. Tapi yang paling dominan yaitu pada sayuran atau buah-buahan yang berwarna. Fungsinya yaitu untuk menjaga kesehatan mata, dan kekurangan vitamin A bisa menyebabkan rabun senja atau penderita sulit melihat ketika malam hari atau cahaya yang redup. Nah, sedangkan vitamin B dibedakan menjadi beberapa bagian. Maka mungkin kalian mengenal ada vitamin B kompleks. Ada B1, ada B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Vitamin B1 contohnya yaitu roti, sereal, telur, daging, dan makanan laut. Fungsinya yaitu untuk mengubah zat makanan menjadi energi. Sedangkan vitamin B2 atau disebut juga dengan riboflavin, contohnya yaitu susu, keju, ayam, brokoli, bayam, jamur, dan ikan. Fungsinya untuk menjaga kesehatan mata dan kulit, juga untuk menghasilkan energi dari makanan dan respirasi seluler. Sedangkan vitamin B3 atau juga disebut dengan niacin, contohnya itu padi-padian, kacang-kacangan, daging sapi, susu, dan ikan. Fungsinya yaitu untuk kesehatan kulit, meningkatkan nafsu makan, memperbaiki sistem pencernaan, serta membantu makanan menjadi energi. Vitamin B5 disebut juga dengan pantothenic acid. Contohnya kentang, daging sapi, tomat, telur, brokoli, daging ayam, nasi merah. Fungsinya yaitu untuk membantu sel tubuh dalam memproduksi asam lemak dan hormon. Sedangkan vitamin B6, pyridoxine, contohnya kacang, susu, pisang, daging ayam, dan fungsinya yaitu untuk memproduksi sel darah merah. Sedangkan vitamin B7 itu disebut dengan biotin, contohnya pisang, salmon, wortel, sereal, hati, dan lain-lain. Fungsinya yaitu untuk membantu produksi asam lemak dan asam amino yang dibutuhkan tubuh. Sedangkan vitamin B6 atau B9 atau asam folat, contohnya brokoli, kacang polong, asparagus, bayam, hati, ayam, sereal. Fungsinya untuk memproduksi sel darah merah yang sehat. Sedangkan yang terakhir yaitu B12, kobalamin, contohnya salmon, daging, susu, keju, dan telur. Dan fungsinya yaitu untuk memproduksi sel darah merah, memproduksi vitamin B9, mengubah makanan menjadi energi, serta menjaga sistem saraf tubuh agar tetap sehat. Sedangkan vitamin C diperoleh dari berbagai jenis buah dan sayur, misalnya jeruk, stroberi, cabai, tomat, dan lain-lain. Fungsinya yaitu untuk pembentuk kolagen, yaitu zat yang dibutuhkan untuk memperbaiki kulit, tulang, dan gigi. Sedangkan vitamin D contohnya yaitu terdapat pada jamur, kuning telur, serta ikan, hati, dan minyak ikan. Fungsinya untuk pembentukan tulang, juga diperlukan untuk menjaga kesehatan jantung, otak, dan otot.
Vitamin D terbentuk secara alami ketika kulit terkena sinar matahari secara langsung. Sedangkan vitamin E atau disebut juga dengan tokoferol, contohnya minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, kuning telur, dan kecambah. Fungsinya untuk memelihara kesehatan kulit, kesuburan organ reproduksi, dan pembentukan sel darah merah. Sedangkan yang terakhir yaitu vitamin K. Contohnya yaitu terdapat pada sayuran dan buah-buahan, khususnya yaitu sayuran hijau. Sedangkan jenis buah yang banyak mengandung vitamin K yaitu alpukat, kiwi, delima, juga anggur. Vitamin K sangat dibutuhkan oleh kalian karena ini berfungsi untuk proses pembekuan darah. Mineral. Mineral merupakan bahan-bahan anorganik yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Contoh mineral itu natrium, zat besi, iodin, magnesium, dan kalium. Kalsium berfungsi untuk pembentukan darah, kontraksi otot, serta pembentukan tulang dan gigi. Bisa kalian perhatikan contohnya yaitu pada susu, keju, daging, sayur, dan sereal. Sedangkan yang kedua yaitu zat besi, fungsinya yaitu untuk produksi hemoglobin. Berarti kalau hemoglobin itu berhubungan dengan sel darah merah atau eritrosit. Bisa kalian lihat contohnya yaitu pada hati, sayuran yang berwarna hijau, kismis, dan lain-lain. Sedangkan iodin fungsinya yaitu mengatur laju metabolisme. Bisa kalian perhatikan yaitu contohnya pada ikan laut dan garam yang beriodium. Sedangkan magnesium berfungsi untuk metabolisme karbohidrat. Contohnya pada sayuran hijau, daging, dan kentang. Nah, bisa kalian lihat ini contoh dari magnesium nih, sayuran hijau. Dan kalium itu fungsi dari kalium itu untuk pengiriman infus saraf, contohnya pada pisang dan sayuran. Sedangkan natrium fungsinya yaitu untuk perambatan infus saraf dan menjaga keseimbangan osmotik. Osmotik itu berarti cairan tubuh kalian. Contohnya yaitu pada garam dapur dan sayuran. Nah, yang terakhir yaitu air. Air berfungsi sebagai zat pelarut. Tubuh kita membutuhkan kurang lebih 2, liter air setiap harinya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air, dan urin. Jadi kalian jangan sampai kekurangan cairan. Minimal berarti 8 gelas ya, atau 9 gelas. Yang kedua yaitu kebutuhan kalori. Kebutuhan kalori tiap orang berbeda-beda tergantung dari jenis kelamin, usia, aktivitas fisik yang dilakukan,
Juga tinggi badan dan berat badan itu sangat mempengaruhi kebutuhan kalori kalian. Kalian bisa menghitung untuk di sini ada rumus menghitung berat badan ideal. Kalian bisa lihat indeks massa tubuh atau disingkat menjadi IMT sama dengan massa tubuh. Di sini satuannya kilogram per tinggi tubuh dikali tinggi tubuh, dan yang lainnya bisa kalian pelajari. Yang akan Ibu bahas struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Terdiri dari organ pencernaan pertama, struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari 1. Organ pencernaan utama, 2. Organ pencernaan tambahan, yang ketiga proses pada sistem pencernaan, dan yang keempat yaitu gangguan pada sistem pencernaan dan upaya penanggulangannya. Mungkin kalian juga ingin tahu, di sini ada gambar yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia. Nanti akan Ibu bahas satu persatu. Yang pertama yaitu organ pencernaan utama. Mungkin kalian ingin tahu apa itu pencernaan. Pencernaan yaitu proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses suatu zat baik secara mekanik maupun kimiawi supaya makanan yang dikonsumsi mudah diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Organ pencernaan utama yang pertama ini mulut. Nah, ini mulut. Di dalam mulut makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Alat-alat pencernaan yang membantu proses pencernaan di dalam mulut yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua, makanan yang telah dicerna di dalam rongga mulut akan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Yang keempat, di dalam usus halus makanan dicerna secara kimiawi. Sedangkan di dalam usus besar memiliki fungsi utama yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Dan anus terdiri atas 2 lapis otot yaitu otot polos dan otot lurik. Kedua jenis otot ini bekerja sama mengeluarkan feses atau defekasi. Untuk lebih jelasnya organ pencernaan utama akan Ibu bahas satu persatu. Yang pertama yaitu gigi. Mungkin kalian ini terdapat dalam rongga mulut kalian. Nih, kalian perhatikan di sini ada rahang atas, ada rahang bawah. Kalau rahang bawah ini yang bisa digerakkan oleh kalian. Rahang atas maupun rahang bawah ini terdapat bagian-bagian gigi. Kalian perhatikan dulu, yang A ini gigi seri. Gigi seri, nih ini yang A, ini rahang bawah sama ini gigi seri. Ini rahang atas juga ini ada gigi seri. Atau nama ilmiahnya yaitu incisivus. Yang B yaitu gigi taring atau caninus. Kalian perhatikan nih yang B, ini rahang bawah,
Ini yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Sama yang rahang atas juga, ini gigi taring sebelah sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, yang C itu gigi geraham depan atau nama ilmiahnya yaitu premolar. Kalian perhatikan di sini geraham depan sama ini juga geraham depan. Di rahang bawah juga ada sama, ini ada geraham depan, yang di sini juga ada geraham depan. Yang terakhir itu gigi geraham belakang atau molar. Kalian perhatikan di sini ada geraham belakang, ini juga ada geraham belakang. Yang di bawah juga sama, ini geraham belakang dan ini ada juga geraham belakang. Gigi seri, gigi seri kalian berbentuk pahat dan fungsinya yaitu untuk menggigit atau memotong. Sedangkan gigi taring ini yang B, ini bentuknya yaitu runcing karena fungsinya yaitu untuk mengunyah atau merobek makanan. Sedangkan kalau geraham depan maupun geraham belakang sama, yang di bawah juga geraham depan atau geraham belakang. Ini bagian permukaannya ini rata karena fungsinya yaitu untuk mengunyah makanan. Rumus gigi itu sendiri bisa kalian lihat di sini ada rumus gigi sulung atau gigi susu. Ini itu rumus pada gigi anak-anak. Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, di sini berarti ini ada rahang sebelah kanan, ada rahang sebelah kiri. Ini juga sama, ada rahang sebelah kanan, ini ada rahang sebelah kiri. Nah, di sini rahang sebelah kanan, kalian perhatikan kalau keseluruhan kanan dan kiri jumlah gigi seri yaitu 4. Kalau kanannya saja, nah ini berarti gigi serinya 2. Bisa kalian lihat di sini I2. I ini menunjukkan gigi seri atau ini pakainya ilmiah berarti incisivus. Ini 2. Nah, sedangkan taring sama. Taring di sini yang sebelah kanan, ini jumlahnya 1. Nah, berarti ini caninus, berarti ini jumlahnya 1. Premolar ini atau geraham depan sebelah kanan, ini jumlahnya 2. Sedangkan untuk anak-anak, geraham belakangnya baik yang atas atau yang bawah ini belum tumbuh, maka di sini nilainya 0. Nah, kalian lihat sebelah kiri sama, ini gigi seri, ini jumlahnya 2. Taring berarti ini C ya, caninus, ini jumlahnya 1. Sedangkan geraham depan yaitu jumlahnya 2. Sedangkan geraham belakang ini belum ada, maka nilainya yaitu 0. Rahang atas maupun rahang bawah itu jumlahnya sama. Yang kanan gigi serinya 2, gigi taringnya 1, dan gerahamnya 2. Yang sebelah kiri gigi serinya 2, taringnya 1, geraham depannya 2, dan geraham belakangnya 0. Berarti geraham atas jumlahnya 10, rahang atas jumlah giginya berarti ini 10,
dan rahang bawah yaitu jumlah giginya yaitu 10. Jadi jumlah keseluruhan gigi pada anak-anak yaitu 20. Sedangkan kalau pada gigi orang dewasa atau juga disebut dengan rumus gigi tetap atau permanen, kalian perhatikan sama jumlah gigi serinya 4 kalau keseluruhan. Tapi ini dibedakan lagi nih, kalau yang ini untuk rumusnya berarti yang ini berarti ini gigi serinya incisivusnya 2, gigi caninusnya gigi taringnya 1, pramolarnya geraham depannya 2, dan molarnya atau geraham belakangnya 3. Sebelah kiri juga sama, di sini incisivus atau gigi serinya 2, caninus gigi taringnya 1, pramolar geraham depannya 2, dan molar geraham belakangnya 3. Yang rahang bagian bawah juga sama jumlahnya, seri 2, taring 1, geraham depan 2, geraham belakangnya 3. Yang sebelah kirinya juga sama, serinya 2, taringnya 1, geraham depannya 2, dan geraham belakangnya 3. Jadi kalau ditotalkan secara keseluruhan, rahang atas berarti yang kanan sama yang kiri kalau dijumlahkan berarti ini 16. Rahang bawah juga sama, dijumlahkan yang kanan sama yang kiri yaitu 16. Jadi jumlah keseluruhan gigi tetap atau gigi permanen pada orang dewasa yaitu jumlahnya 32. Yang kedua yaitu lidah. Nih kalian ingat bahwa lidah juga sama, yaitu letaknya di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut itu sendiri selain ada gigi, ada lidah, juga terdapat 3 buah kelenjar saliva. 3 buah kelenjar saliva pada rongga mulut kalian. Yang pertama yaitu kelenjar parotis, terletak di bawah telinga. Bisa kalian lihat kalau kalian keadaan sakit biasanya membesar ininya kelenjarnya, tapi kalau kalian udah sehat mengecil lagi, nggak kelihatan. Sedangkan yang kedua yaitu kelenjar lingualis. Lingua itu berarti lidah. Jadi kelenjar itu letaknya di bawah lidah kalian. Dan yang ketiga yaitu kelenjar submandibularis atau letaknya yaitu di bagian belakang rahang. Kelenjar saliva banyak mengandung enzim petialin atau amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Sedangkan lidah itu sendiri, yang pertama yaitu untuk menempatkan makanan di antara gigi sehingga mudah dikunyah. Dan yang kedua yaitu sebagai pengecap makanan. Pengecap makanan atau rasa. Karena pada bagian lidah di sini terdapat daerah-daerah yang peka terhadap rasa tertentu. Kalau kalian lihat di sini yang dekat pangkal, ini pengecap rasa pahit. Sedangkan bagian kanan kiri ini yang warnanya kuning, yaitu pengecap rasa asin. Dan yang di bawahnya ya ini pengecap rasa masam. Dan yang terakhir yaitu bagian ujung lidah yaitu pengecap rasa manis. Di dalam rongga mulut, makanan akan dikunyah menjadi lembek
menjadi lembek atau yang disebut dengan bolus, sehingga makanan nanti akan masuk ke dalam faring. Nah, yang ketiga yaitu kerongkongan. Kalian perhatikan di sini ada faring atau juga disebut dengan anak tekak, merupakan saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, sedangkan di sini yang di bawah setelah faring yaitu kerongkongan. Nah, ini yang di depannya yaitu tenggorokan untuk respirasi. Sedangkan kerongkongan ini berbentuk tabung lurus, berotot lurik dan berdinding tebal. Jadi pada waktu makanan dari rongga mulut setelah dicerna baik secara mekanis maupun kimiawi yang sudah berbentuk globus atau makanan yang lembek, nah ini akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di sini di dalam kerongkongan terjadi kontraksi otot di mana makanan itu akan diremas-remas menjadi lebih halus. Nah, gerakan meremas-remas makanan karena adanya kontraksi otot di dalam kerongkongan itu yang disebut dengan gerakan peristaltik. Kemudian makanan tidak akan tetap di dalam kerongkongan, nanti di dalam kerongkongan akan didorong makanan tersebut masuk ke dalam lambung. Ini kalian perhatikan di sini lambung kalian, bisa kalian lihat ada bagian fundus, ada kardiak, ada juga di sini pilorus bagian dalam, dan di sini ada saluran pilorus, dan yang lainnya juga kalian bisa diamati bagian-bagian dari lambung. Nah, di dalam lambung makanan di sini akan dicerna lagi baik secara mekanis maupun secara kimiawi. Kalau secara mekanik, di sini ini lapisan otot lambung memanjang, juga ini melingkar, ini sangat kuat. Di sini terjadi makanan yang udah masuk, nanti ini diaduk sampai makanan tersebut menjadi kayak bubur, ya, menjadi kayak bubur. Yang tadinya bolus atau lembek setelah diaduk secara mekanis dengan adanya kontraksi otot lambung, juga secara kimiawi karena lambung itu sendiri yaitu mengeluarkan getah lambung yang menghasilkan 3 enzim, yaitu ada HCl atau disebut dengan asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman atau mikroorganisme yang masuk bersama bolus atau makanan yang sudah lembek tadi yang sudah dicerna. Yang kedua ada enzim pepsin, yaitu yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Dan yang terakhir yaitu ada enzim renin yang berfungsi yaitu untuk mengendapkan kasein susu. Nah, setelah dicerna secara mekanik maupun kimiawi, bolus tersebut akan menjadi bahan yang kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus, dan nanti akan masuk sedikit demi sedikit ke usus halus. Usus halus dibedakan menjadi 3, ada duodenum atau usus 12 jari, yeyunum atau usus kosong, dan ilem yaitu usus penyerapan.
Pada dinding usus 12 jari nanti bermuara yaitu saluran kantung empedu dan pankreas. Sedangkan yeyunum yaitu disebut juga dengan usus sosong merupakan tempat pencernaan terakhir sebelum sari makanan diserap. Dan yang ketiga yaitu ilem atau usus penyerapan. Permukaannya dipenuhi jonjot-jonjot usus atau villi yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan sehingga kemampuan menyerap makanan lebih besar. Setelah diserap oleh villi atau usus halus, glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral akan masuk ke dalam pembuluh darah kapiler. Sedangkan asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak akan dibawa dan diedarkan oleh pembuluh getah bening atau juga disebut dengan pembuluh kil. Yang terakhir yaitu kolon atau usus besar. Kolon atau usus besar dibedakan menjadi ada usus buntu, ada appendix atau umbai cacing, dan bagian-bagian usus besar juga ada yang naik atau menanjak yang disebut dengan ascending colon, dan di sini juga usus besar yang melintang atau disebut dengan transversal colon, dan ini juga ada yang menurun atau yang disebut dengan descending colon. Fungsi usus besar yaitu yang pertama itu untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Yang kedua yaitu untuk membantu membusukkan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri usus atau yang disebut dengan Escherichia coli yang akan terbentuk menjadi feses atau tinja. Sebelum dikeluarkan, feses atau tinja biasanya ditampung di dalam rektum. Rektum merupakan bagian usus besar. Dan yang terakhir nanti dari rektum nanti akan dikeluarkan yaitu melalui anus. Jadi tinja akan dikeluarkan melalui anus. Bahan makanan yang sampai ke usus besar merupakan bahan sisa yang terdiri dari sejumlah besar air dan bahan dasar dan tidak dapat dicerna. Yang kedua yaitu organ pencernaan tambahan. Apa itu organ pencernaan tambahan? Organ pencernaan tambahan merupakan organ yang tidak dilewati makanan tetapi berperan dalam proses pencernaan makanan. Yang kedua, organ pencernaan tambahan terdiri atas hati dan pankreas. Yang ketiga, sel-sel hati menghasilkan getah empedu yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam, empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus 12 jari yang berperan dalam mengemulsikan lemak menjadi butiran-butiran lebih halus sehingga mudah dicerna oleh enzim lipase. Yang kelima, getah pankreas mengandung zat-zat seperti berikut. Ada natrium, ada enzim amilase, ada tripsin dan enzim lipase. Kalian bisa perhatikan untuk lebih jelasnya di sini ada hati dan pankreas. Nih kalian lihat di sini pankreas. Pankreas itu menghasilkan 3 enzim yaitu enzim amilase, enzim tripsin dan enzim lipase. Enzim amilase yaitu untuk menguraikan amilum atau zat tepung menjadi glukosa.
Sedangkan enzim tripsin menguraikan protein menjadi asam amino. Dan yang ketiga yaitu enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan di sini ada hati. Nah, di sini menempel kantung empedu. Kantung empedu ini menghasilkan getah empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak sehingga mudah untuk dicerna oleh enzim. Yang ketiga yaitu proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan dibedakan menjadi dua, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Yang dimaksud secara mekanis yaitu proses pemecahan makanan yang berukuran besar menjadi berukuran lebih kecil atau halus dengan bantuan gerakan alat pencernaan. Misalnya bisa kalian lihat proses pencernaan mekanis yaitu dalam rongga mulut dengan bantuan gigi, di dalam kerongkongan yaitu ada gerakan peristaltik, dan di dalam lambung yaitu ada juga pencernaan secara mekanis yaitu adanya kontraksi otot pada dinding lambung. Sedangkan kimiawi yaitu proses penguraian makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Mungkin kalian masih ingat yang tadi terjadi pada rongga mulut, karena dalam rongga mulut terdapat enzim petialin. Di dalam lambung juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi, karena dalam lambung juga menghasilkan getah lambung yaitu menghasilkan enzim pepsin, renin maupun HCl. Juga di dalam usus 12 jari yang bermuara pada kelenjar pankreas itu juga terdapat enzim yaitu ada amilase, tripsin, juga lipase. Yang terakhir yaitu gangguan pada sistem pencernaan dan upaya penanggulangannya. Yang pertama yaitu karies gigi. Karies gigi terjadi ketika bagian luar gigi atau enamel terkena asam yang diproduksi bakteri, lalu dinetralisasi oleh ludah. Salah satu cara mencegah penyakit ini yaitu rutin menggosok gigi minimal 2 kali sehari, terutama setelah makan. Nah, bisa kalian lihat ini contoh kelainan pada sistem pencernaan yaitu pada gigi yang disebut dengan karies gigi. Yang kedua yaitu MAH atau gastritis. Ini biasanya berhubungan dengan organ lambung. Gastritis dapat disebabkan oleh faktor iritasi atau infeksi bakteri, Helicobacter pylori, dan ketidakteraturan dalam pola makan. Penyakit MAH dapat dicegah dengan cara makan teratur. Penyakit yang dipicu infeksi bakteri Helicobacter pylori dapat diobati dengan antibiotik sesuai resep dokter. Yang C yaitu hepatitis. Tadi kalian udah lihat gambar hati manusia. Hepatitis disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol dan menggunakan obat-obatan berdosis tinggi. Hepatitis juga dapat terjadi karena infeksi virus hepatitis. Penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian vaksin dan menerapkan pola hidup sehat. Misalnya olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Dan kalau dalam jangka waktu yang lama, hepatitis ini kadang-kadang bisa menyebabkan sirosis atau kanker hati. Kalian lihat nih.
itu letaknya sebelah kanan. Ini yang udah terinfeksi ya hatinya. D. Konstipasi atau juga disebut dengan sembelit. Konstipasi terjadi karena adanya penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar. Akibatnya feses menjadi kering dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Konstipasi dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi banyak makanan yang berserat seperti sayuran dan buah-buahan. Contohnya gambarnya bisa lihat, kalian perhatikan di konstipasi. Kalian tadi masih ingat kan di sini? Ini usus besar. Usus besar ini. F. Marasmus dan kwashiorkor. Marasmus adalah ketika tubuh kekurangan energi atau kalori yang akan menyebabkan dehidrasi atau penurunan berat badan. Sedangkan kwashiorkor adalah orang yang kekurangan protein yang parah. Kalian bisa lihat pada gambar. Nih kalian lihat orang yang marasmus nih, kekurangan protein. Ciri-cirinya badannya kurus, suhu tubuh di bawah normal, dehidrasi, matanya cekung, semangat kerja atau belajar menurun, daya tahan terhadap penyakit berkurang. Sedangkan orang yang kekurangan kwashiorkor atau karena kwashiorkor atau kekurangan protein, ciri-cirinya perut membesar, rambut kering dan rapuh, berat badan dan tinggi badan tidak bertambah, infeksi yang terus-menerus akibat rusaknya kekebalan tubuh. Dan yang terakhir itu ada appendicitis atau infeksi apendik atau umbai cacing yang dapat merambat ke usus buntu dan usus besar serta menyebabkan radang selaput rongga perut. Jadi kalian untuk menjaga dan merawat organ-organ sistem pencernaan bisa kalian lakukan dengan cara yang pertama, menggosok gigi secara rutin pada saat akan tidur malam dan setelah sarapan. Yang kedua, tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu panas, dingin, masam, asin, pedas, manis, dan keras. Yang ketiga, minum air putih setelah bangun pagi. Yang keempat, makan sambil duduk dan tidak tergesa-gesa. Yang kelima, mengunyah makanan sebelum ditelan. Yang keenam, melakukan senam secara rutin untuk menguatkan otot-otot perut. Dan yang ketujuh, berpuasa secara rutin untuk membuang racun dalam tubuh atau disebut dengan detoksifikasi. Dan kalian bisa nyimpulkan yang intinya kalian harus makan dan minum yang seimbang. Gak boleh berlebihan, gak boleh kekurangan. Yang penting harus cukup mengandung nutrisi sesuai dengan usia atau aktivitas fisik kalian yang dilakukan. Mungkin itu aja yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian dan kalian dalam kehidupan sehari-hari, karena udah tahu pentingnya menjaga tubuh kalian atau menjaga sistem pencernaan kalian harus dilakukan. Mungkin itu aja dari Ibu. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.